Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Mas Broku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan dalam mencari rezeki. Kemudian juga tak lupa, jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe Mas Broku semuanya, agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kita semua yang ada di luar sana. Bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk teman-teman kita di luar sana juga bisa bermanfaat. Nah, oke. Di depan sini adalah indukan-indukan kita yang pertama yang kita pelihara dari awal kita merintis untuk peternak ayam kampung, dan mereka-mereka inilah yang selalu menemani kita sampai sejauh ini, dan baru kita kembangkan ke ayam KUB atau ayam kampung penelur kita Mas Broku semuanya. Nah, jadi mereka-mereka inilah yang banyak berjasa dengan kita, dengan saya terutamanya, dan sudah banyak menciptakan DOC yang memang sudah kita produksi juga, dan hasilnya itu dari sini juga Mas Bro. Nah, kalau misalnya bibit dari ayam kampung, ya inilah dia induk-indukannya. Kalau ayam kampung aslinya, ini juga ada bangkoknya. Nah, ini bangkoknya, itu bangkoknya. Kalau yang lain itu, aduh, sudah silangan semua. Nah, itu satunya pejantan yang punya kita, yang juga selalu setia menemani kita dari awal sampai sejauh ini. Dan ini adalah satpam kandang kita, si angsa ini bro. Jadi dia ini kan 4 ekor, jadi satunya itu sudah mengeram juga, dan 3-nya masih bermain di sini. Tapi 1 ekor itu yang sebelah sana itu kayaknya sudah bertelur juga, soalnya ada telurnya. Nah, ini bang kita Mas Bro. Oke, mantap. Jadi mereka ini kalau kita kasih pakan itu, kalau mengumpulkan mereka itu ya seperti ini, harus ada pancingan. Harus ada pancingan agar mereka itu bisa mendekat ke kita. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk teman-teman itu, sebenarnya dalam dunia ternak ayam kampung itu jangan mengikuti tren terbaru dari beternak ayam kampung Mas Broku. Misalnya seandainya si ayam A misalnya kan bagus untuk diternak, tapi yang paling terpenting itu dalam dunia ternak itu adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada di tempat kita tinggal. Jadi jangan mengikuti tren, tapi mengikuti kebutuhan pasarnya. Kalau misal seandainya kita memelihara ayam A misalnya seandainya, tapi tidak begitu diminati oleh teman-teman kita yang ada di daerah kita, itu percuma juga. Jadi nggak masuk juga. Maka dari itu, beternak itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, maunya ayam apa. Misalnya ayam B yang cocoknya di daerah teman-teman, ya pelihara ayam B, misalnya seperti itu. Jadi jangan mengikuti tren. Nah, percuma nanti kalau kita ikut tren ternyata ayam itu tidak laku juga di daerah kita, itu juga percuma. Nanti kita meliharanya itu sia-sia hanya sekedar mengikuti tren. Maka dari itu saya juga pernah bilang dengan teman-teman itu di beberapa video sebelumnya itu mengenai ternak itu jangan mengikuti tren, tapi ikutilah sesuai dengan kemauan pasar dan permintaan pasar. Maka dari itu kita sebagai peternak itu harus cerdas dalam menyikapi pasar yang memang beragam dan berbeda, bahkan harga di masing-masing daerah itu pun berbeda. Saya pun juga kaget ketika memang banyak teman-teman itu yang komen, "Bang, kok beda harga dengan daerah saya? Harga di daerah saya itu hanya segini, sedangkan daerah abang segini." Ya wajar Mas Bro, karena memang di daerah kita itu memiliki pasaran yang memang berbeda dari segi permintaan pasarnya. Jadi makanya dari itu kita harus bisa menyesuaikan kira-kira apa yang cocoknya, maunya kemana, arahnya kemana. Jangan hanya mengikuti tren. Oh, ayam ini bagus, ayam ini produksinya tinggi, ini segala macam, tapi tidak disukai pasar, ya percuma saja. Jadi peliharalah, ternaklah sesuai dengan permintaan pasar. Itu kuncinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengembangkan, kalau misalnya pasar itu mau, ya silakan. Itu juga menjadi nilai plus. Nah, kemudian juga dalam dunia ternak itu pertama kali sebelum kita memulai ternak itu adalah tentukan arah. Maunya kemana? Kita mau produksi DOC kah? Mau pedaging kah? Atau mau jual keloan kah? Itu nggak masalah. Tinggal bagaimana teman-teman itu
memahami kondisi pasarnya. Kalau pun misal seandainya mau ayam laga ya terserah teman-teman semuanya, itu hak teman masing-masing kok. Kalau misal saya di sini itu kan, saya bertujuannya itu untuk pedaging, kemudian juga untuk memproduksi DOC. Dan kalaupun misal seandainya ada teman-teman kita yang membutuhkan bibit atau DOC dari hasil breedingan kita, hasil perkawinan ayam-ayam yang ada di kandang kita itu, ya saya berikan, saya bantu, saya kasih, nggak masalah. Nah, sekarang itu kita sudah mengembangkan itu ke KUB. Ada juga ayam kampung ini juga tidak tinggal. Kenapa tidak tinggal? Karena mereka inilah yang selalu menemani saya dari awal, Mas Bro, teman-teman semuanya. Apalagi si Rembo ini. Si Rembo ini dari awal saya menemani, dari saya tidak memiliki pejantan. Dia inilah yang pertama kali saya miliki, barulah mengikut dengannya ayam-ayam yang lainnya. Beternak secara berlahan, bertahap kita kembangkan, dan alhamdulillah sampai sejauh ini mampu bertahan. Dan ya teman-teman pun bisa melihatlah bagaimana perkembangan di kandang saya untuk mengenai ayam-ayamnya, ya karena itu juga harus melewati proses. Maka dari itu untuk teman-teman, tidak ada usaha yang memang tidak ada hasilnya. Pasti ada, yang penting teman-teman itu tekun, rajin, dan niat, dan tak lupa disertai dengan doa. Jadi seperti itu. Nah, mereka inilah yang selalu ibaratnya saya sayangi lah, ibaratnya seperti itu. Karena mereka inilah awal saya memulai untuk beternak. Mereka inilah yang menghidupi saya. Kemudian juga ya sedikit-sedikit mendapatkan profit dari mereka, itu alhamdulillah. Nah, juga ada yang komen, saya tidak percaya bahwa ternak ayam kampung itu bisa untung jutaan rupiah. Ya bisa aja, yang penting teman-teman itu menguasai manajemennya, bagaimana pengaturan kandangnya, bagaimana pengaturan panennya, arahnya mau kemana. Jadi seperti itu. Kemudian juga indukan juga harus kita siapkan, indukan-indukan yang memang memiliki produksinya bagus dan berkualitas. Jadi seperti itu. Nah, oke ya. Mungkin ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ingatkan, beternak ayam kampung itu jangan mengikuti tren, tapi ikutilah sesuai dengan kebutuhan pasar daerah teman-teman semuanya, agar sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman inginkan. Jangan sampai beternak ayam kampung mengikuti tren tapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman inginkan, dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada teman-teman semuanya. Itu sangat penting, saya pikir sangat penting. Tujuan di awal harus menjadi prioritas utama, karena dari tujuan itulah kita bisa untuk menggapai apa yang kita inginkan untuk kedepannya. Nah, jadi seperti itu. Ini si Rembo kita lagi makan-makan di sini, lagi asik. Karena tadi kita kasih beras, Bro. Karena beras itu juga kesukaan para ayam-ayam ini. Nah, ayam kampung kita berlepas di luar, sedangkan ayam petelur kita memang khusus di kandang tersendiri. Nah, ini ayam-ayam kampung kita yang setiap harinya selalu ada. Nah, kalau ayam kampung ini kan dia itu produksi telurnya itu nggak banyak, Bro. Paling banyaknya itu sekitar 15 butir, paling banyaknya 15 butir untuk produksi telurnya. Jadi kalau beternak ayam kampung itu ya seperti ini, lebih baiknya kita umbar. Karena kalau kita umbar secara liar seperti ini, secara biaya dan pakan itu, kos pakan itu lebih rendah. Dan secara keuntungan kalau mereka bisa produksi lebih banyak itu lebih besar. Jadi seperti itu. Makanya saya umbar seperti ini. Kebetulan juga lahan di dekat kandang saya ini juga masih lumayan luas. Jadi masih bisa lah untuk diumbar secara liar. Tapi mereka ini hanya bermain di daerah dekat rumah saja, Bro. Di area-area kandang dekat rumah saja, nggak kemana-mana, nggak sampai jauh kemana-mana. Nah, kalau ayam sudah terbiasa dengan kita tuh ya seperti ini, mereka nggak liar walaupun dilepas liarkan. Tapi kalau kita pembiasaannya dengan mereka ini selalu dekat, kita kasih pakan itu seperti ini, mereka akan mendekat dan lama-lama terbiasa menjadi jinak, Bro. Bahkan si Rembo ini bisa kawin duduk, Bro. Jadi kalau misal seandainya betinanya itu kita pegang, tapi kalau tangan saya ini kan sebelahnya megang kamera, Bro. Jadi nggak bisa untuk pengawinan untuk nanti akan kita perlihatkan kalau saya menggunakan tripod. Nanti saya akan lihatkan bagaimana cara kawin duduk itu seperti apa, Bro. Kalau si Rembo ini sudah saya latih untuk bisa kawin duduk. Nah, ini pejantan tangguh kita. Pejantan tangguh kita sudah menghasilkan banyak DOC dari dia ini, Bro. Nah, indukan kita ada 13. Tapi terkadang juga banyak telur yang infertil. Banyak telur infertil kenapa? Karena si Rembo ini sangat rakus dengan betinanya, Bro. Jadi semua betina itu pada mendekat ke dia, sedangkan pejantan yang satunya itu nggak berani mendekat kalau ada dia. Iya, jadi dia ini selalu agresif. Kalau misalnya pejantan satunya itu mau kawin dengan betina yang satunya, misalnya kan yang lain, dia ini pasti langsung
menghantamnya bro. Jadi yang pejantan satunya itu takut untuk mendekat. Nah, si Rembo, si pejantan tangguh. Oke, mantap. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oh iya, sebelum kita tutup, untuk indukan 13 ini sebenarnya untuk 2 pejantan itu bagus. Yang penting pejantannya itu akur. Itu aja. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Inilah kata-kata manis saya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, kandang peternak gokil dan Rembo dan para istrinya bro. Mantap.